Baik guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama kami di sini dengan obrolan politik yang ngeri-ngeri sedap ya memang di zaman rezim ini semuanya katanya sih demokrasi bebas berbicara, tapi seakan-akan kok berbicara itu agak kurang bebas gitu ya, nggak bebas-bebas amat sih. Nah, berikut ada petinggi ya, ada salah satu petinggi buruh ya, namanya Bung Daeng Wahidin nih. Biasa berkomentar di channel Logika Rakyat ya, dengan Mimbar Tub juga, ada KSPSI Official, terus Oase Politik dan segala sebagai macamnya. Ah, Bung Daeng Wahidin, gimana kabar Bung Daeng? Bung Daeng? Alhamdulillah baik. Baik, baik, alhamdulillah ya. Nah, di sini Bung, ya, ini kocak juga nih Bung. Ya, beredar info nih. Ini Pak Said Didu yang apa membongkar ini ya. Nah, ini ada beredar info ada wamen perempuan selundupan di kabinet Prabowo. Bapaknya ketum parpol. Ya, kita udah tahu ya, saya bacain dikit ya. Nih, dari komentarnya Pak Said Didu nih di X, dapat info ada calon wamen perempuan selundupan tidak dipanggil di Kertanegara tapi ikut pembekalan di Hambalang karena permintaan Jokowi ke Prabowo karena diminta oleh bapaknya. Calon tersebut putri ketum parpol yang juga jadi calon menteri. Betapa rusaknya etika bangsa ini. Menurut Bung Daeng gimana Bung? Ini kok kayaknya bukan, kalau para tokoh itu sebut bukan zakon kabinet tapi second kabinet. Ada kabinet bekas lah ya. Suaranya nggak ada Bung. Hah? Silakan lah, udah lanjut lanjut ya, lanjut Ada nggak? ada ya, silakan ya. Nah, aku mau tanya dulu, bukannya yang calon wamen itu bukan yang kemarin yang bikin heboh di medsos terkait masalah dia foto di Tanah Suci Starbucks itu? Bukan itu Iya 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 harusnya. iya, betul betul betul, mungkin itu. Nah, Jadi waduh, inilah saya pikir lah apa tukar tambah politik yang sedang terjadi antara Prabowo dengan Jokowi ini betul. terkesan bahwa dalam hal ini Prabowo itu apa ya? Menurutku kalah dalam negosiasi dengan Jokowi. Apa karena Jokowi sampai hari ini masih menjabat sebagai presiden? Kita walau-walam bisawab. Tetapi pada prinsipnya, kalau mencermati situasi dan kondisi uh, negara kita hari ini yang terkait masalah terutama kebijakan ekonomi Jokowi yang akibat terlalu ugal-ugalan brutal dan amburadul sehingga mengakibatkan perekonomian bangsa kita ini morat-marit, hancur lebur, jadi acak adul gitu Betul kan. betul betul. Akibat kebijakan ekonomi Jokowi yang arogan, ekstrim, amburadul, ugal-ugalan, brutal gitu loh. Sehingga lebih mementingkan kepentingan kaum pemuda daripada rakyatnya. Buktinya hari ini daya beli masyarakat ini menurun drastis. Dan kalau berkaca terkait masalah standar rakyat miskin sesuai dengan standar internasional ya, bukan standar BPS loh. Karena Betul BPS ini betul. kan main-main aja. Itu 3, US dollar per Hmm, kapita hari. iya iya. Nah, standar BPS itu cuma 1,9 US dollar. Jadi Anda Hmm, bisa bayangkan statistik terkait masalah orang miskin aja dikorupsi nih sama rejim Jokowi ini. betul betul Ya betul kan? betul. Itu bisa dikategorikan 60% rakyat Indonesia ini sedang berada di bawah garis kemiskinan. Buktinya apa? Korban PHK banyak, ya kan, pabrik-pabrik perusahaan banyak yang tutup, impor merajalela, pedagang pasar kita kesulitan berdagang. Padahal sudah terjadi deflasi, artinya penurunan harga 5 bulan terakhir masih saja daya beli masyarakat nggak bisa ngangkat. Artinya apa? Ya orang nggak punya uang, rakyat nggak punya duit. Lah terus milih menterinya berdasarkan lagi-lagi nepotisme. Jokowi ini mah rajanya nepotisme. Ya gimana Zulkifli Hasan tidak tergoda kalau junjungannya si Jokowi aja anaknya jadi wakil presiden, terus di menantunya dicalonin jadi calon gubernur, ya kan. Kemudian anaknya juga itu tadinya mau dicalonkan jadi gubernur juga yang ketua umum PSI itu, yang tiba-tiba Hmm. jadi ketua umum gitu. Tidak melihat kapasitas, kapabilitas juga integritasnya belum teruji.
Jadi dengan adanya selundupan-selundupan anak-anak kemarin sore ini, jelas bahwa ya penguasa kita, pemerintahan kita ini kayak main-main gitu loh, Betul, betul, ya betul. kan? Padahal jabatan menteri dan wakil menteri itu artinya orang yang sudah paham masalah, Betul, betul, ya betul. kan? Bagaimana bilang paham masalah kalau udah tahu Indonesia sedang apalagi nih isu boykot misalnya produk Israel, lantas dia posting Starbucks di tanah suci lagi, aduh ini Hmm. gimana itu, Betul, betul. ya kan? Itu tindakan kelakuan yang diketahui oleh publik, ya kan? Yang diketahui oleh publik melalui media sosial itu saja nggak bisa. Jadi komposisi kabinet Prabowo ini adalah komposisi kabinet kompromi Hmm. yang saja tidak mampu menyelesaikan persoalan bangsa yang hari ini sedang dilanda krisis politik, krisis ekonomi juga krisis hukum. Ini bahaya ini kalau kalau kulihat Pak Prabowo ini pemerintahannya kalau terlalu banyak kompromi dengan hal remeh-temeh seperti begini, ini Hmm. mau dibawa kemana bangsa Indonesia ini ke depan? Jangan sampai nanti dia malah hanya apalagi ini melanjutkan penderitaan rakyat yang sudah di apalagi ini yang sudah dilancarkan oleh Jokowi. Jadi wah ini udah bahaya nih Bung, bisa ngawur pol ini urusan apa urusan negara. Jadi kasihan. Kasihan ya. Nah, apa namanya? Kemarin itu kalau nggak salah sih ya kasihan sih kasihan, tapi kita kan paham ya kalau rakyat kita nih memang di bawah IQ standar ya, di bawah IQ standar rata-rata lah. Bahkan bisa dibilang bagi orang-orang di dunia IQ 72 itu di bawah di bawah banget itu. Nah, kemarin ada ya, memang mungkin rezim ini sudah mempelajari bahwa rakyat kita tuh mayoritas seperti itu gitu loh. Kecerdasannya ya di bawah rata-rata lah. Nah, kemarin ada ya rame banget di sekitar Patung Kuda itu Monas, ada apa melepas apa mengawal pergantian presiden. Nah, intinya terima kasih lah kepada rezim Jokowi ini, rezim dinasti yang katanya aktivis sih sudah merusak selama 10 tahun ini. Nah, ini gimana Bung nanggapinnya rakyat-rakyat seperti ini gitu? Kalau saya ini asli nih Jokowi ini kan sebenarnya kan presiden hasil dari pencitraan saja, bukan Betul, betul. berdasarkan apalagi kemampuan ya. Karena kita bisa ukurlah tingkat kecerdasan presiden kita itu, ya kan? Nah, ini lain daripada biasa presiden-presiden sebelumnya. Kalau memang Jokowi itu membawa manfaat besar bagi negeri ini, dia tidak perlu seharusnya bikin baliho-baliho ucapan Jokowi terima kasih lah, Jokowi bapak bangsa lah, itu tidak perlu, ya kan? Dia ini kayak mau nyalon gubernur lagi aja itu, kayak mau nyalon jadi Betul, bupati betul, aja ke betul, wali betul, kota betul, betul. pasang baliho-baliho. Ngapain terus pakai anggaran lagi, anggaran negara PBN, terus kemudian pakai buzzer lagi di media sosial, turunkan semua kementerian di briefing agar bagaimana mempublikasi prestasi-prestasi yang dialami oleh selama dia menjabat. Prestasi mungkin ada tapi kecil, tapi lebih banyak yang merugikan bangsa ini gitu loh. Jadi Betul. perlu berterima kasih lah sama Jokowi. Ngapain terima kasih? Lah dia digaji kok, dikasih insentif kok, dikasih istana merdeka tempat dia tinggal selama 10 tahun, kemudian dia bawa kolor doang lah di situ, makanan, minuman, pakaian, kasur, lemari, rumah, pengawal, ya kan, mobil, pesawat, semua udah dikasih. Ya harusnya rakyat hari ini bertanya, kok gua nggak sejahtera gitu loh, kok gue tambah miskin. Jadi apa yang mau diucapkan terima kasih sama Jokowi? Goblok aja itu, ngapain sih minta-minta ucapan. Lagian poster-poster rakyat kalau terima kasih itu bukan kayak baliho-baliho rapi begitu dipasang bikin kotor ibu kota aja, ya kan? Rakyat dengan sukarela kalau memang Jokowi berprestasi pasti akan bawa bikin bannernya sendiri, apa dari karung goni ke, dari karton ke, dari kain ke, dipilok lah apalah gitu kan. Lah ini kan mau membuat settingan drama-drama lagi. Tapi itu semuanya semu aja, semu sama sekali semu.
tetap aja dengan segala macam daya upaya yang dilakukan untuk pencitraan, tetap saja rakyat itu tetap akan menuntut tangkap dan adili Jokowi. Karena sudah terlalu banyak makan korban, belum lagi utang negara kita yang udah ribuan triliun gak karu-karuan, belum lagi apalagi ini tanah-tanah rakyat banyak dirampas, belum lagi terakhir itu ekspor pasir laut juga sama dengan menjual kedaulatan rakyat, kedaulatan negara kita, wilayah kita makin sempit, memperlebar wilayah Singapura, kan dari pasir-pasir laut yang ada di Indonesia ini ngawur pol ini, ya kan? Betul, Belum betul. lagi terkait masalah kemarin, hakim pada mogok, minta gaji dan tunjangannya dinaikin setelah 12 tahun nggak naik-naik, ya Mm-mm. kan? Belum Betul, lagi betul. ojol yang banyak mati kelaparan, ojol yang menuntut haknya sampai hari ini tidak sejahtera, dipermainkan oleh aplikator, ya kan? Negara tidak punya sikap, negara tidak bisa berpihak kepada ojol, ya kan? Belum Mm-mm. lagi petani-petani kita banyak dirampas tanahnya, ya kan? Direbut sama perkebunan raksasa, ya kan? Milik pemodal. Belum lagi para pengusaha-pengusaha kaya raya ini minta insentif pajak lah, tax holiday lah, amnesti, tax amnesti lah, segala macam diampuni pajak-pajaknya, ya kan? Sementara rakyatnya makan aja susah, tidur susah, enggak punya Betul, betul. rumah, lagi pajak kiri kanan, naikin lagi, tambah lagi ini tapera-tapera, ya kan? Apa kayak begini? Kebijakan apa model kayak begini Jokowi buat ini? Ya kan? Ini sudah amat sangat memprihatinkan. Lah terus lantas kemudian rakyat dipaksa mengucapkan terima kasih melalui baliho-baliho. Apaan kayak gitu? Ya kan? Itu namanya apalagi ini melakukan pembodohan terhadap publik di tengah banyak kebijakannya yang ugal-ugalan, MK dibegal, MA dibegal, DPR diancam, ketua partai dikasih sprindik, ya kan? Iya, iya. Harusnya ngapain dikasih sprindik? Tangkap aja sekalian, proses sekalian. Gitu, Ngapain betul, betul, coba betul. sprindik dipakai sebagai ancaman terhadap ketua parpol? Pakai ancaman-ancaman doang. Ini ngapain kayak gini? Ini ngawur ini Jokowi ini. Gak bener dia ini, ya kan? Betul, 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 betul. Tiba-tiba pasang baliho ucapan terima kasih, itu sambutan semu, sandiwara, sinetron semua itu. Memang Jokowi ini hobi dengan kepalsuan. Ya kita paham lah, karena kan ijazahnya palsu. Iya, betul, betul. Nah, di betul. Betul, betul, betul. Di Zoom sudah ada Bung Rusdi nih, Muhammad Rusdi, Ketua Aspek ya. Silakan Bung Presiden. Oke, Presiden Aspek dengan Bung Rusdi ya. Gimana Bung Rusdi ini menanggapi ini? Konon kabarnya sudah ada wamen selundupan ini dari Zaken kabinet, bukan second kabinet tapi Zaken kabinet, tapi aktivis plesetkan jadi second kabinet ini. Bung Rusdi, gimana tanggapannya Bung Rusdi menanggapi kabinet-kabinet pilihan yang besok mungkin akan dilantik? Ya, yang pertama kita menghormati putusan Pak Prabowo ya dalam menentukan susunan kabinetnya. Hanya saja memang kita berharap besar orang-orang yang masuk itu adalah orang-orang yang memang punya kompetensi lah. Nah, kompetensi dalam rangka untuk membawa Indonesia bangkit dari keterpurukan Hmm. akibat gagalnya Jokowi memimpin Indonesia selama 10 tahun. Nah, itu Hmm. yang poin krusial bagi kita gitu kan. Nah, artinya pertama saya ulangi lagi ya, kita menghormati siapapun yang Pak Prabowo pilih itu haknya beliau. Betul, Tapi betul, kalau nggak betul. kompeten, dampaknya buat kita tuh, ya. Dampaknya buat kita. Kalau nggak kompeten, dia nggak tahu masalah, apalagi kalau misalkan ya menteri atau wamenakernya itu nggak ngerti masalah, bahkan hanya bisa ya nggak tahu masalah dah. Kalau dia nggak tahu masalah, gimana tahu solusinya? Betul, betul, Nah, betul. sementara kita berharap besar, hari ini kan persoalan utama bagi kaum buruh dan juga bagi rakyat Indonesia adalah pengangguran massal di mana-mana, PHK massal di mana-mana, kemudian jatuhnya kelas menengah dan jatuhnya daya beli masyarakat, ya. Nah, ini adalah problem utama nih. Nah, kita berharap besar menteri ataupun wamen-wamen terpilih adalah orang-orang yang memang bekerja buat membawa Indonesia menjadi lebih baik, bukan sekedar asal asal ngoceh, asal mangap, asal jeplak gitu kan, yang menambah runyam masalah perburuhan. Terlebih kalau misalnya wamennya figur-figur yang gak jelas gitu kan.
Nah, ini yang kita sangat memberikan perhatian lebih kepada Pak Prabowo. Oke, Bung. Nah, tapi kira-kira harapannya apa nih ya terhadap terhadap kepemimpinan ke depan? Karena kemarin itu kalau nggak salah sih ada banyak ya, mau ratusan ya, bukan ratusan ya, bisa aja mungkin ribuan ya, saya nggak ngitung. Nah, itu ada pendukung-pendukung Jokowi yang memenuhi patung kuda ya untuk melepas kepergian beliau gitu. Gimana Bung, Bung Rusdi? Ya, kita paham lah, selama ini kan beliau ini terkenal dengan presiden pencitraan. Bukan presiden yang memang lahir dari rakyat, murni dari rakyat. Bukan presiden yang memang benar-benar dicintai rakyat. Malah kita berharap betul gitu kan, beliau tuh sebenarnya jangan jadi presiden selama 10 tahun. Ya, kalau bisa kemarin-kemarin lah beliau pergi itu lebih baik, lebih cepat, lebih baik lah. Artinya kepergian beliau yang pertama adalah kita sangat bersyukur karena beliau tidak menjabat lagi. Ya, kita bukan sedih. Kita bukannya sedih karena ditinggal beliau. Kita senang beliau udah nggak menjabat presiden lagi gitu kan. Dan sedihnya adalah ya beliau meninggalkan jejak yang sangat tidak baik bagi buruh dan juga masyarakat. Apa jejaknya? Tadi menghancurkan ekonomi Indonesia, menghancurkan ekonomi buruh dan juga rakyat kecil, para pedagang, buruh banyak sekali yang ter-PHK. Akibatnya apa? Teman-teman kita yang UMKM yang mau dagang itu sekarang ini pada ngeluh, kok dagang pada nggak laku ya? Kenapa ya? Dulu dagang itu gampang lakunya. Kok Gitu, sekarang kok gampang. dagang itu udah nggak laku gitu kan? Nah, itu sederhana karena memang kebijakan ekonomi Pak Jokowi, terutama adalah kebijakan perburuhannya itu, ini kemudian adalah kebijakan yang menyengsarakan kaum buruh. Apa kebijakannya? Yang pertama adalah kebijakan upah murah. Upah murah inilah yang katanya dalam rangka ingin menarik investasi asing, gitu kan. Ini satu kesalahan fatal logikanya. Ya, kalau mau ekonomi tumbuh, bukan dengan hanya mengalirkan investasi dan yang kemudian ujung-ujungnya upah murah. Pak Jokowi itu nggak belajar dari Gus Dur. Ketika krisis ekonomi global 98 menerpa Indonesia, ya, dan kita rasakan saat itu cepat pulih tuh. Ketimbang hari ini Jokowi memimpin 10 tahun, yang ada adalah krisis terus. Nah, apa yang dilakukan oleh Gus Dur? Sederhana. Gus Dur menaikkan upah minimum di tahun 2000 itu sebesar 49% untuk DKI Jakarta. Kemudian lanjut sekitar 23% dan kemudian lanjut sekitar 37% lah. Ya, ini luar biasa dan PNS naik juga dalam 3 tahun itu totalnya adalah sekitar 270%. Nah, dengan seperti itu kemudian bangkit ekonomi Indonesia. Ya, sederhana yang disampaikan Gus Dur, kita ingin daya beli buruh dan daya beli masyarakat tumbuh agar pasar domestik itu tumbuh, agar UKM bangkit. Nah, logikanya bukan demi menarik investasi, ya, kemudian upah murah yang dikembangkan. Nah, Gus Dur Jokowi nggak belajar dari itu. Termasuk Jokowi nggak belajar dari SBY di periode keduanya. 5 tahun Pak SBY berkuasa, upah itu naik di Jakarta itu sebesar 85%. Per tahun rata-rata 17%. Nah, 5 tahun Jokowi berkuasa, upah hanya naik rata-rata sekitar 3%. Bahkan ada yang 1,5% nih. Kan? Itu yang menghancurkan ekonomi Indonesia. Dia bekerja bukan buat rakyat, bukan buat buruh, ya, bukan buat orang kecil, tapi bekerja buat oligarki. Nah, karenanya ya karena Jokowi sudah menyengsarakan buruh dan rakyat Indonesia, ya kita nggak rela nih. Kita yang berjuang ya selama puluhan tahun buat kaum buruh, oleh dia dihancurkan gitu kan. Dan dia kemudian hari ini meninggalkan kursinya itu dengan enak sekali, kita nggak rela, kita nggak redo gitu kan. Dia harus minta maaf. Dia harus minta maaf, Jokowi harus minta maaf kepada kaum buruh dan juga orang kecil, para pedagang kecil. Akibat dia mimpin, Indonesia terpuruk, setback ke belakang. Ya, akibat kebijakan upah murahnya, akibat kebijakan dia menciptakan lapangan pekerjaan, bukan untuk buruh Indonesia, tapi untuk TKA Cina. Ya, kemudian membuat Omnibus Law yang membuat para buruh gampang di PHK. Ya, status outsourcing kontrak merajalela. Nah, ini yang sekali lagi kita nggak redo ya, kita nggak redo. Ya, kita senang karena Jokowi sudah tidak menjabat presiden lagi, tapi kemudian beliau harus minta maaf di depan kaum buruh dan juga rakyat Indonesia karena beliau telah gagal membawa Indonesia menjadi lebih baik. Dan hari ini kemudian menjadi PR Pak Prabowo nih.
Kalau Pak Prabowo serius, maka sekali lagi pesan saya adalah Pak Prabowo tolonglah kalau mau cepat pulih, belajar dari Gus Dur. Bagaimana Gus Dur kemudian dengan upayanya itu membuat fondamen ekonomi dengan menaikkan upah buruh dan upah PNS secara signifikan agar ekonomi bangkit. Oke, sip. Nah, terakhir nih, pertanyaan terakhir nih. Kira-kira ada nggak sih harapan nasib buruh berubah di zakon kabinet ini, Bung Rusdi ya? Karena kita melihat kan ada menteri selundupan, terus menteri-menteri era Jokowi masuk lagi ke situ. Nah, kira-kira ada nggak sih sama menurut Bung Rusdi harapan baru buat buruh gitu? Ya kalau ngelihat susunan kabinetnya sepertinya memang apa namanya kita tidak bisa banyak berharap kepada Pak Prabowo lah gitu kan. Oke, sip. Ya kalau mau ada harapan sangat kecil sekali lah. Betul, 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 Ya betul. harapannya sangat kecil sekali sehingga ini peran kita lah ya untuk ya berarti ini membuat kita untuk tidak diam nih kaum buruh dan juga teman-teman pergerakan ya kita harus terus mengingatkan Pak Prabowo dan kementeriannya untuk ya kembali lagi tuh kepada jalur ekonomi yang benar ya jalur ekonomi yang sesuai dengan konstitusi sesuai dengan yang dibangun oleh Pak Hatta basisnya adalah kerakyatan sekali lagi bukan basisnya adalah demi kepentingan pemilik modal perbankan dan pemilik investasi gitu kan tanggung jawab penciptaan lapangan pekerjaan itu ada tanggung jawab negara tidak boleh dilempar begitu saja kepada investor ya yang kita inginkan adalah eh, kita butuh investor yang sehat kita butuh investor yang fair dan salah satu daya tarik investor sehat itu masuk adalah daya beli yang kuat dari masyarakatnya. Nah, kalau daya beli ini jatuh, kemudian apa namanya upah jatuh, maka yang masuk ke Indonesia adalah para investor hitam, investor yang memang demennya melanggar aturan, basisnya adalah ingin upah murah dan lahan murah. Nah, ini yang kita tidak ingin. Nah, kita minta pada Pak Prabowo, katanya ingin menaikkan ekonomi 8%, ingin meningkatkan tax ratio, pendapatan dari pajak sekian belas persen, ya, untuk subsidi makan gratis, segala macam, ingin ada subsidi buat pendidikan dan lain-lain. Nah, kita bukti ini. Program-program itu bagus, tapi ada satu program yaitu yang sangat baik itu adalah naikkan upah buruh menjadi upah yang layak, upah yang berkualitas. Survei aspek kita baru beberapa hari lalu survei KHL ya. Ya, nah kita minta ya pada Pak Prabowo kembalikan penetapan upah minimum itu basisnya adalah survei KHL, kebutuhan hidup layak yang kemudian ditambahkan dengan angka pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Nggak perlu pakai rumus alfa itu membuat jatuh. Survei kami kemarin ya belum beberapa hari lalu, KHL tahun ini adalah sekitar 6.030.000. Ya, kalau ditambah karena KHL surveinya bulan ini dan dipakai buat upah di tahun depan, maka KHL plus inflasi dan pertumbuhan ekonomi itu sebesar sekitar 6.440.000. Ada kenaikan sekitar 27%. Ya, 27%. Nah, harapan kita adalah Presiden Prabowo ini ya berani mengembalikan kebijakan upah terutama ya, karena upahnya jantungnya nih, jantungnya ekonomi, jantungnya buruh. Termasuk kalau upahnya layak ya, buat kita ya nggak ada masalah tanda petik ya. Kita kemudian bayar pajak, bayar pajak pada pemerintah, asal upahnya layak dulu. Hari ini enggak, upahnya udah kecil, kita kenain pajak, gitu kan. Nah, kita butuh pemimpin yang bisa mengatur ritme, di mana posisi buruh yang semestinya, di mana posisi pengusaha yang semestinya, ya, karena di mana posisi negara yang semestinya. Nah, kita ingin negara kembali menjadi tumpuan dalam ekonomi kita. Negara tidak boleh di bawah oligarki, gitu kan. Termasuk oligarki juga tidak boleh di atas para kaum buruh atau civil society. Oligarki harus para pengusaha itu sejajar dengan kalangan civil society lainnya. Nah, itu yang kita minta nih. Bagaimana Prabowo ya menjadi orang yang kemudian bisa mengembalikan amanah konstitusi, yaitu menjadikan buruh menjadi subjek perubahan, bukan sebagai objek penderita atau objek perubahan. Itu mungkin dari saya. Oke, terima kasih Bung Rusdi ya. Semoga menjadi Oh, harapan Bung baru Naing, buat salam buruh. perubahan, salam Salam perjuangan, salam perubahan, revolusi. salam perjalanan. Ya, mantap. Terima kasih Bung Rusdi. Oke, terima kasih Bung Rusdi. Silahkan kalau ada kegiatan lain nggak apa-apa. Atau mau nyimak. Oke, siap. Terima kasih banyak. Nah,
Lanjut ke Bung Daeng nih. Ah, lagi makin panas nih kayaknya situasi politik nih, Bung. Kemarin sih sempat heboh kalau ngomong-ngomong ijazah palsu ya, sempat heboh kemarin tahu namanya Bahlil itu kan Pak Bahlil ya, calon menteri juga nih. Nah, ternyata disertasinya itu agak diragukan oleh Dokter Tifa juga beberapa politisi, bahkan ada yang alumni UI itu sedih nangis dia. Saya ini nyari apa dapetin ijazah itu sampai berdarah-darah ibaratnya gitu lah. Nah ini Bung gimana Bung menanggapi fenomena pendidikan yang kayaknya semakin diobral gitu semenjak era 10 tahun ini. Saya nggak melihat ada perbaikan dalam pendidikan gitu Bung Daeng. Gimana Bung? Ya, memang lagi-lagi rezim Jokowi ini gagal mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kalau kemarin yang diperkosa adalah UGM melalui ijazah palsu itu, nah hari ini ya kita juga amat sangat apa ya sedih juga institusi lembaga seperti UI, Universitas Indonesia, legenda kampus Indonesia ini kok amat sangat standarnya turun sekali gitu loh. Dan wajar juga alumni UI ini banyak yang nangis, banyak yang kecewa karena mereka dengan berjaket kuning itu suatu kebanggaan, suatu kehormatan karena UI sebagai kampus perjuangan tentu saja harusnya dalam sistem akademika ini ya tentu saja ya harusnya tidak bisa terbeli ya. Terlepas daripada apakah itu ujian doktor seorang Bahlil ini eh, banyak yang meragukan atau tidak, tetapi itu sudah terjadi dan itu disidangkan dan dinyatakan lulus cum laude lagi, walaupun hanya menjalankan studinya itu satu tahun setengah. Sementara Pak Muhajir sendiri gelar doktornya yang direbut di Unair katanya sampai 6 tahun harus apa itu berjibaku untuk mendapatkan. Ini juga tidak lepas daripada banyaknya gelar-gelar profesor palsu juga yang beredar hari ini. Jadi mafia gelar-gelar S3 profesor ini dan profesor ini memang sedang gentayangan di rezim Jokowi ini dan jauh beda dengan apa yang dialami oleh Raffi Ahmad kemarin kan yang mendapatkan doktor honor causa itu kan. Nah, itu juga menjadi kontroversi kok jadi pejabat itu kok dengan bangganya itu menenteng gelar doktor gitu dari hasil-hasil menurut saya ya kalau apa ya hasil-hasil yang layak, lumrah dan tentu saja tidak menimbulkan keraguan secara akademik oleh para guru-guru besar kita. Dan ini yang terjadi potret itu yang kita saksikan. Jadi betapa hancurnya pendidikan kita di masa rezim Jokowi ini di bawah menterinya itu si Nadiem Makarim sampai Pak JK sendiri menyatakan mengkritik keras Nadiem Makarim itu jarang ngantor. Ya inilah kalau ibarat kata milih menteri bos ojol jadi menteri pendidikan. Jadi itu jadi dibisnisin. Apa saja bisa diperoleh dengan uang. Lah kalau standarnya uang, materi ya terus bagaimana dong dengan masyarakat kita yang ekonominya lemah, yang tidak punya uang? Ya nggak bisa dong. Jadinya jadi sarjana. Harusnya perguruan tinggi mulai sekolah dasar sampai perguruan tinggi itu harusnya gratis. Digratiskan untuk seluruh rakyat Indonesia untuk meningkatkan kualitas rakyat Indonesia. Tapi yang terjadi rezim Jokowi ini biaya kuliah nauzubillah min zolik mahalnya. Lulus ITB mandiri aja secara mandiri itu 90 juta sampai 250 juta. UI udahlah sama juga mahalnya. Begitu juga kampus-kampus negeri mau di Unhas, di Universitas Sriwijaya, Universitas Andalas, Universitas Sumatera Utara, Unair dan sebagainya itu semua berbayar mahal. Ya kan apalagi misalnya fakultas kedokteran ya kan mahal. Lah ini kenapa artinya selama ini negara kita ini abai. Padahal penggunaan dana untuk pendidikan itu 20% dari APBN itu harus dialokasikan sebagai amanah konstitusi. Ini tidak dilaksanakan. Ya kan? Yang ada korupsinya aja gede-gedean. Utangnya gede-gedean. Sampai 8.000 triliun. Ya kan? Nah, terus pendidikannya diabaikan. Terus bilang Indonesia maju.
nanti kita dapat bonus demografi menuju Indonesia emas. Yang ada Indonesia cemas, iya. Indosiar Ekonomi cemas. terpuruk, politik suhu politik memanas, ya kan? Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Pendidikan kita morat-marit. Buktinya apa? Masa gara-gara apalagi kurikulum merdeka, inilah kebiasaan negeri kita setiap ganti, tidak ada kebijakan pendidikan yang pakem gitu loh, kayak zamannya Pak Harto dulu lah, ya kan? Mata pelajaran diobrak-abrik, nggak ada belajar PMP, nggak ada lagi belajar masalah geografi segala macam. Akhirnya apa? Dengan kurikulum merdeka kita hari ini menghasilkan apa? Masa udah tingkat selevel SMP masih aja nggak bisa baca tulis? Ini, aduh, banyak sekali ini Pak ngawur, Pol. Ini pendidikan di zaman Jokowi. Ya kan, malah guru banyak dikriminalisasi. Ya oke lah kalau misalnya dia melakukan tindakan-tindakan pidana pencabulan atau kekerasan, iya. Tetapi dalam rangka mendidik, ini baru kali ini ada guru. Sekarang kita banyak lihat tayangan di medsos anak sekolah ngelawan guru. Ya kan? Udah gurunya juga, udah gajinya gaji honorer. Seperti di NTT cuma digaji 250.000. Dimaki-maki pula. Ya kan? Sama murid, sama orang tua murid. Belum lagi dipidanakan lah. Terus bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa kalau begini? Kalau gurunya nanti takut mengajar, ya kan? Pada akhirnya memang sistem pendidikan kita ini semakin amburadul dan semrawut lah. Jadi maka dari itu kita perlu juga nanti menteri ke depan ini Prabowo benar-benar memperhatikan ini. Tapi kalau lagi-lagi misalnya dalam hal rekrutmen, apalagi ini kabinet Zaken ini yang diharapkan segera mampu bekerja, lantas kemudian memilih menteri-menterinya asal-asalan, hanya berdasarkan karena bapaknya ketua partai lah, atas permintaan Jokowi lah, atas permintaan ini kompromi-kompromi tanpa memperhatikan integritas, kapasitas, dan kapabilitas seseorang itu, maka jangan harap. Jadi masuk satu kementerian, misalnya nanti Kementerian Tenaga Kerja, tunggu dulu kita baru pelajari lah, kok lembaga kementerian jadi coba-coba. Harusnya misalnya nih kalau Kementerian Tenaga Kerja ya aktivis buruh dong misalnya, yang udah ngerti tentang masalah ketenaga kerja, harusnya itu yang didorong gitu loh. Nah, Betul. kembali pada persoalan tadi bahwa apalagi tadi ini persoalan eh, gelar-gelar yang ada Gelar yang dokter. gelar-gelar doktor yang dapat dijualbelikan, ini juga memperburuk citra pendidikan Indonesia di luar negeri. Kita ini nomor 3 kalau nggak salah sebagai negara yang gelar akademisinya ini banyak diragukan oleh dunia internasional, ya kan? Ya kan? Banyak Betul. dilakukannya. Ini itu yang terjadi. Ya dulu misalnya kayak Malaysia dulu malah minta kirim guru dari Indonesia. Sekarang pendidikan mereka lebih maju. Kita kok mengalami kemunduran, ya kan? Sosokan mau nyontek-nyontek Finlandia. Lah Finlandia itu negaranya udah selesai dengan demokrasi, udah mapan, ya kan, wajar mereka mengembangkan pendidikan sesuai dengan kultur budaya mereka sendiri. Kita ini berbeda, berbagai macam suku, agama, terus berpulau-pulau juga, ya kan, tidak bisa disamakan dengan Finlandia yang negaranya besarnya aja masih lebih besar provinsi Banten. Gimana lah, jadi udahlah, ini kekacauan kita ini negeri kita ini di zaman rejim Jokowi ini udah makin komplit lah. Tadi juga saya sudah bahas bahwa Jokowi sudah gagal mencerdaskan. Gimana? Kenapa tidak cerdas? Ya karena ya Jokowi ijazahnya palsu. Terus ternak Basar. Basar itu ya ngomong sama Basar tahu sendiri lah, nggak pakai Betul, betul. otak. Ya kan? Apa-apa semau-mau China udelnya aja ngomong di ini. Akhirnya apa? Karena ternak Basar. Jadi pada akhirnya ya pencitraan. Jadi bikin bodoh rakyat Indonesia. Pada akhirnya bodoh dan miskin, maka makin tumbuh suburlah penindasan di tengah rakyat Indonesia. Nah inilah bentuk-bentuk kegagalan Jokowi juga di masanya Jokowi. Terus kita lantas disuruh ucapin terima kasih gitu. Sorry ya, kalau saya rakyat tidak perlu ucapkan terima kasih. Jangan ucapkan terima kasih kepada Jokowi. Harusnya Jokowi minta maaf, dan kalau perlu rakyat itu terus menggaungkan tangkap dan adili Jokowi, karena terlalu banyak skandal yang terjadi di rejim Jokowi. Terlalu banyak uang-uang negara ini dikorupsi, hanya dijadikan sprindik sebagai alat untuk mengintimidasi lawan politik, bukan malah dituntaskan. Jadi Jokowi ini nggak serius tangani korupsi.
tidak serius juga tangani pendidikan kita. Nggak ada yang benar nih Jokowi ini. Kacau dah. Gitu. Ya, mantap. Nah, memang sudahlah mahal, memang pendidikannya tidak berkualitas. Memang kalau saya saran sih kalau punya uang lebih mending keluar negeri ya, sekolahin anak gitu. Lebih berkualitas dikit gitu ya. Kalau di sini ya tahu sendiri ya. Ini konon kabarnya ini baru beritanya baru banget nih Bung Daeng. UI bentuk investigasi. Itu ada yang masuk. Mau masuk Ya. itu ada mau masuk ke Bung. Belum ada. Disuruh masuk. Nah, ini ada UI bentuk tim investigasi bahwa gelar Dr. Bahlil memantik kecurigaan. Saya coba baca dikit ya. Gelar Dr. Bahlil menimbulkan kecurigaan. UI bentuk tim investigasi. Nah, ini dari suara.com ya. Nah, gelar doktor yang baru saja diraih Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia tengah jadi sorotan publik nih. Pasalnya ia berhasil meraih gelar itu secara kilat. Kurang dari 2 tahun. Tepatnya 1 tahun 8 bulan. Padahal rata-rata waktu yang ditempuh diberikan program dokter berkisar antara 3 hingga 6 tahun. Tapi proses Bahlil Lahadalia memperoleh gelar dokter itu jadi gunjingan, khususnya di media sosial. Memang kalau orang udah berbuat penipuan, berbuat ya sesuatu penggelapan gitu, mereka biasanya berbuat itu panik gitu. Atau berbuatnya serba terburu-buru. Nah, sampai detik ini saya nggak melihat bahwa pendidikan itu menjadi solusi bagi perbaikan dalam di bangsa ini. Kecuali sistemnya memang berubah. Nah, Bung Daeng sendiri sekiranya misalnya kan punya anak nih. Nah, sekiranya mungkin pendidikannya kurang, kelihatannya kurang atau gimana gitu, kira-kira ada potensi nggak keluarkan atau nanti nabung aja atau kirim ke luar negeri ya kalau dapat beasiswa gitu. Silakan Bung. Ini gelar sekalian dikomentarin ini investigasi UI ini gimana? Ya, saya mendukung lah. Akhirnya pihak UI itu pada akhirnya membentuk tim investigasi. Karena ini adalah pertarungan alma mater. Nama besar UI loh yang dipertaruhkan. Masa hancur hanya gara-gara Bahlil yang mendapat gelar doktor dari UI. Ataukah ini satu bagian untuk membuat kredibilitas UI ini dipertanyakan orang. Kok tiba-tiba oke lah. Apa sih susahnya? Misalnya nggak usah taruh buru-buru. Apa karena Bahlil? Coba kalau Bahlil bukan menteri misalnya. Ya, coba kalau Bahlil bukan menteri, pasti perlakuan berbeda. Yakin saya, pasti akan terjadi secara normal. Ataukah ada hal-hal lain? Ya kan sejenis-jenisnya orang juga saya pikir apa sih, bukan kita meragukan ya, tapi ya di luar dari kebiasaan. Dan posisi Bahlil saat ini sedang menjadi penguasa sebagai menteri, ya kan? Sebagai menteri, sebagai seorang menteri, sebagai seorang pejabat, nah, justru bukan malah mengangkat nama baik UI, bahkan justru malah menghancurkan karena Bahlil ini kan terlalu banyak bikin kontroversi, ya kan? Raja Jawa lah, belum lagi ya, kemarin juga pembekalan Partai Golkar juga ngomong apalagi ini pokoknya cara apapun digunakan agar memenangkan calon kepala daerah dari Golkar, ya kan? Bahkan kalau melanggar hukum nggak apa-apa asal jangan ketahuan lah. Apaan ini? Ini ngomongan doktor alumni UI loh ngomong kayak gini. Anda bisa bayangkan. Jadi segala bentuk rekam jejaknya si Bahlil ini kemudian hari nanti ini itu terafiliasi UI sebagai alma mater. Jadi Anda bisa bayangkan jutaan bahkan ratusan ribu alumni UI yang masih hidup sampai hari ini pasti mereka amat sangat malu menyandang ini predikat. Misalnya kampusnya dijelek-jelekin oleh publik lah. Pasti juga namanya ikatan batin alma mater itu ada. Saya saja misalnya Unhas, kalau Unhas dijelek-jelekin itu, aduh kok sampai segitunya ya, wah itu kan membuat malu. Karena maka dari itu memang saya mendukung lah ada orang baik di UI yang ingin membuat tim investigasi untuk apalagi ini menelusuri tingkat kelayakan proses Bahlil itu jadi dokter di UI itu layak apa enggak sih? Dan kalau bisa hasilnya disampaikan dong juga ke publik. Jangan nanti juga hasilnya investigasi-investigasi doang.
tetapi hasil investigasinya tidak disampaikan kepada publik. Jadi sampaikan saja, apakah itu nanti mempermalukan siapapun di situ, ya itu konsekuensi logis dari sebuah proses instan yang menurut kita ya patut dipertanyakan oleh seluruh rakyat Indonesia, bahkan oleh dunia mempertanyakan ini. Ingat loh, kredibilitas UI sedang dipertaruhkan. Jadi ya harusnya eh, beramai-ramai lah alumni UI juga ini berikut dengan saat ini BEM-nya, terusnya mahasiswa-mahasiswa yang ada di sana wajib mempertanyakan kelakuan di tingkat rektorat itu seperti apa sih, kok sampai mau-maunya diginiin gitu loh. Ya kalau sebenarnya prosesnya ini sudah sesuai dengan aturan, ya kita tunggulah nanti seperti apa jawaban dari tim investigasi. Tapi investigasi ini harus benar-benar menyampaikan hasil investigasinya kepada publik agar publik ini bisa tenang, karena memang menjadi heboh dan bisa jadi juga ya kan ini bagian daripada pengalihan isu di tengah suksesi yang sedang terjadi, di mana Pak Jokowi ini perlu banget tekanan publik, kekecewaan publik kepada Jokowi ini kan meningkat. Semakin mendekati hari kelensanya Jokowi ini semakin meningkat. Di mana-mana orang protes, di Twitter protes, di Snack Video protes, di semua platform media orang protes. Termasuk hari ini aksi beruntun terus terjadi dari tanggal 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ini kawan-kawan kita juga sedang ada lagi nih di ngumpul di depan ILO, kawan-kawan Gebrak itu sudah melakukan aksi juga terkait masalah hashtagnya itu saya jelas di situ, Jokowi gagal sejahterakan rakyat dan mesti tidak percaya terhadap rezim baru ini itu. Dan kalaupun kemudian hari kalau biaya kuliahnya di Indonesia ini makin mahal, ya kita tidak bisa kuliah, ya apa boleh buat, mungkin kita tinggal carikan aja karena kita agar bisa kuliah karena di luar negeri itu kuliah itu gratis, banyak negara-negara menggratiskan kuliah. Ya, tentunya ya, Bung, saya nggak melihat harus bisa digratiskan. Kalau bisa bayar, buat apa gratis gitu ini proses. Bahkan Muhajir ngomong sendiri, ya kalau belum bisa wisuda dibikin mahal juga nggak apa-apa. Iya. Ya kan tahu mau pesta, lah bukan persoalan begitu. Ini orang lagi nggak mampu. Lagian juga ngapain sih wisuda terlalu megah-megahan memang. Ya kan? Ya kalau perlu itu semua digratiskan, jadi rakyat itu senang. Untuk apa Indonesia ini diceritakan sebagai negara yang kaya raya, sumber daya alamnya melimpah ruah, sehingga memaksa Prabowo untuk berstatement bahkan nanti dia akan berupaya membuat kebijakan-kebijakan itu agar dapat menjaga kekayaan alam negeri kita yang sudah banyak dirampok oleh negara-negara asing, ya kan? Itu sampai Prabowo ngomong kayak gitu, ya terus apa kalau kita sekedar kaya tapi tidak dirasakan manfaatnya kekayaan negeri untuk rakyat, itu apa yang mau dibanggakan gitu kan? Artinya memang pemerintah sudah gagal mensejahterakan. Kesejahteraan itu ya semuanya menjadi mudah dan murah sehingga rakyat bahagia. Ya ini kalau semuanya serba sulit, mahal, rakyat jadi susah, menderita. Yang terjadi adalah jangan salahkan rakyat ketika rakyat Indonesia itu melakukan sumpah serapah kepada penguasa. Jadi jangan marah kalau dikritik, pejabat itu jadi dikritik oleh rakyat, karena rakyat tidak merasakan manfaat Anda itu jadi pejabat, jadi pemerintah, malah bikin pusing rakyat Indonesia. Banyak potongan pajak lah, ya kan, banyak lagi pajak tambahan, pajak malah mau dinaikin jadi 12%. Ini apa-apaan kayak begini? Negara kita pada negara kaya, ya elah, ampun dah. Kalau ya, kalau menurut saya kalau bisa dipajakin, kenapa harus digratisin gitu? Ya, memang sulit, Bung Deng. Nah, eh, memang kalau ngelihat bertriliun-triliun ya uang yang sudah dikeluarkan atau dihabisin entah kemana gitu kan. Tapi kita tetap apa namanya, sebenarnya tetap adem ya, tetap apa namanya, lega karena ada omongan Jokowi yang fenomenal, itu masih ada 11.000 triliun di kantong. Nah, mungkin ya nanti setelah lengser, beliau akan lunasi semua utang-utangnya atau mengembalikan itu dari uang 11.000 triliun di kantong itu ya, mungkin ya. Entah mimpi di negeri anta beranta atau apa, nggak tahu kita. Baik, Bung Leng. Nah, eh, untuk program dokter UI ini kan kita sudah bisa serahkan sepenuhnya pada UI yang untuk investigasi ya.
Tapi kita melihat bahwa anak-anak mahasiswa yang sudah jeripaya sampai ujian masuknya, mungkin ya dia kursus kemana-mana, biaya besar lah segala macam untuk bisa lolos ya, untuk bisa lolos ke perguruan tinggi negeri itu bisa dibilang berdarah-darah, itu berat juga. Nah, namun begitu ada berita ini seolah-olah kok ijazah bisa diperjualbelikan atau apa ya, sesimpel itu ya untuk merusak pendidikan di negara ini. Bahkan tadi Bung Daeng bilang ya ada anak SMP juga yang nggak bisa baca tulis. Apakah ada skenario tersistematis agar para ya orang-orang yang senang dengan kondisi rakyat ini, kan mereka bisa bebas merampok negeri ini. Ada emas, ada tambang, ada nikel, ada boksit kalau nggak salah. Terus lagi ada pokoknya penuh dengan sumber daya alam yang kaya melimpah ruah. Saya pernah dengar guyonan salah satu orang ya. Mungkin ya kalau ya seandainya Bung Daeng ya, negeri ini dikelola dengan baik, dengan sebenar-benarnya ya, atau dengan jujur ya, mungkin rakyat yang nggak punya pekerjaan bisa bergaji 20 juta ini. Nah, coba bisa Bung Daeng jelaskan, kira-kira paham nggak maksudnya? Dengan sumber daya alam yang dikelola terus sepenuhnya untuk kemampuan rakyat, untuk kesejahteraan rakyat gitu. Ya, memang ada upaya grand design daripada ini, kan Indonesia ini kan tidak bisa lepas daripada kepentingan global ya. Kita ini kan ada di zaman globalisasi dunia ini yang semakin hari semakin genting. Situasi luar negeri juga ini kan di mana-mana ada ancaman perang, di Timur Tengah makin memanas, Rusia Ukraina juga demikian ya kan, yang memaksa akan terjadi apalagi ini pergolakan secara global. Nah, Indonesia saat ini disayangkan, Indonesia ini banyak pengkhianatnya. Negeri ini dari dulu tidak pernah lepas dari namanya pengkhianat bangsa ini. Bayangkan saja kalau rakyat kita dimiskinkan, sementara sumber daya alam kita dibawa kabur, tidak dimanfaatkan sebesar-besarnya semakmur-makmurnya untuk rakyat. Lantas kemudian kualitas pendidikan kita sengaja diacak-acak, baik itu pendidikan formal maupun informal seperti pesantren segala macam, ya kan? Dijauhkanlah anak-anak kita dari pendidikan moral Pancasila. Anda bisa bayangkan saja, banyak Anda tak lihat nonton di TikTok, anak SMP SMA kita biar singkatan DPR MPR aja kagak tahu, ya kan? Betul. Di singkatan itu aja. Lantas kemudian juga dengan kemiskinan yang merajalela ini dengan kebodohan, maka akan semakin mudahlah proksi-proksi asing ini, yang tentu saja proksi asing ini juga tidak bisa beroperasi tanpa ada orang dalam, orang Indonesia sendiri yang memang pengkhianat. Kan dulu udah tahu siapa yang sudah berteman dengan company, ya kan? Bukan kita rasis, tapi yang contoh kenapa misalnya di Yogyakarta etnis Cina, Tionghoa itu nggak bisa punya tanah di sana. Karena waktu zaman penjajahan, kelompok-kelompok etnis inilah yang banyak bersekutu dengan penjajah untuk membegal pejuang-pejuang kemerdekaan kita, dan itu terulang, gitu loh, terulang terus. Jadi memang Indonesia ini jangan sampai orang Indonesia ini dibuat pintar, dibuat cerdas, berbahaya. Indonesia ini kalau cerdas, karena kultur orang Indonesia ini adalah orang yang luas, mudah bergaul, pekerja keras, ya kan, suka bekerja keras lah, ya kan, dan juga tidak kalah juga inovasinya juga sebenarnya udah luar biasa. Tetapi kalau orang Indonesia ini nanti terlalu pintar, ya sumber daya alam yang ada di Indonesia yang menjadi kebutuhan dunia itu akan semakin sulit diperoleh, semakin mahal diperoleh oleh negara-negara yang membutuhkan yang ada di luar negara. Betul. Jadi caranya gimana? Iya, dilemahkan pendidikannya, dibikin sulit jadi ada nilai-nilai ketergantungan sehingga bisa menjadi objek barter. Ya kan, gue ambil nih tambang lo di sini, ntar gue kasih ini gitu. Ya ini terjadi hari ini, ya kan? Dengan regulasinya dibuat seenak udelnya, segampang-gampang itu. Bahkan kemarin yang tambang-tambang emas ilegal yang ada di Maluku sana, di Sulawesi sana yang dari Cina itu, yang merugikan negara 1 triliun emas hanya didenda berapa miliar, kan ngaco Pak. Betul. Ya kan? Ini yang terjadi. Jadi memang
bangsa kita ini bangsa yang ditakuti, bangsa yang ditakuti dari dari timur ini ditakuti oleh dunia barat. Karena nenek moyang kita ini, ya kita harus bangga nenek moyang kita ini adalah pejuang. Nah, namun sayangnya disayangkan generasi penerusnya saat ini banyak yang mengkhianati bangsanya sendiri. Hanya karena kekuasaan, jabatan, dan uang. Yang tidak pernah lagi mau mikirin nasib 285 juta rakyat Indonesia. Ini mau diapain, ya kan? Nah ini yang terjadi. Buktinya apa ya? Lihat aja itu. Postur yang ada di legislatif kita, di eksekutif kita, semuanya akibat daripada praktek-praktek politik yang feodal, oligarki, dan transaksional. Ya kan? Sehingga orang yang punya niat baik yang ini segala macam, kalau tidak punya apalagi ini backingan, kalau nggak punya uang, nggak punya apalagi ini jaringan, akan sangat sulit untuk menunjukkan kapasitasnya dalam rangka memajukan negeri ini. Jadi memang kita jadi ke depannya ini politik kita memang harus dirubah. Partai politik ini udah terlalu pongah, saya lihat udah terlalu amat sangat berkuasa di negeri ini, dikuasai oleh segelintir orang, lantas juga ketua-ketua umumnya juga menjadi ketua umum juga dengan cara-cara yang tidak biasa, gitu loh, banyak skandal. Ya hanya karena dia pegang partai, akhirnya dengan konstitusi kita yang terlalu diakomodir oleh partai, akhirnya membuka ruang-ruang untuk terciptanya kebijakan-kebijakan yang bersifat transaksional. Dan pada ujungnya yang dikorbankan adalah rakyat Indonesia. Oke, Bung Daeng ya, memang dikorbankan adalah rakyat Indonesia. Ya, karena sesuai Bung Daeng ngomong ya, karena kalau cerdas itu ya mereka tidak bisa dengan leluasa ya merampok negeri ini, mengambil sumber daya alam dan mengurasnya dengan serakah-serakahnya ya. Ya, kalau gitu ya negeri lain mungkin bisa bisa nggak dapat sumber daya alam dari sini ya. Coba bayangin kalau rakyatnya sesadar-sadarnya itu dan mungkin cerdas gitu, mana mungkin mau nyerahin begini gitu ya. Bangsa lain bisa tunduk sama kita gitu ya. Nah, kira-kira Indonesia jadi penguasa ke depan ini kan, sebenarnya kalau kita lihat daripada visi Soekarno kemerdekaan ini, sebelum Soekarno itu terlalu larut mabuk kekuasaan, ya kan, itu bagus sekali. Founding father kita menempatkan visi misi bangsa ini ke depan itu seperti apa. Oke, Indonesia ini dalam hal hubungan antar negara baik bilateral maupun regional itu menggunakan politik bebas aktif, artinya tidak berpihak kepada blok manapun. Nah, Indonesia mampu menggelar dulu namanya pertemuan Selatan-Selatan, ada juga dulu pertemuan Asia Afrika, ya kan? Bagaimana Soekarno membuat Ganevo, ya kan? Selevel Olimpiade, bahkan saking pedenya Soekarno itu keluar dari PBB, yang rusak juga, yang masa atasin Israel aja nggak bisa. betul Ya kan? Lu sama Israel nggak bisa. Ini semua bukti bahwa dulu sudah pernah Indonesia itu bekerja untuk dunia. Tetapi waktu itu orang miskin, orang bodoh kita masih banyak. Lah harusnya di tengah kita ini di negara maju, harusnya kesininya makin banyak orang pintar, makin banyak betul. kebodohan itu makin berkurang. Harusnya targetnya ke sana, harusnya dibikin turun. Terus ini malah sama Jokowi dibalik. Miskin tambah banyak, orang bodoh tambah banyak, ya kan? Yang ada politikus culas aja dipelihara, ya kan? Bandit-bandit, koruptor jadi pejabat, ya sudah. Negeri ini udah diakhiri pada akhirnya dikuasai oleh para garong. Tetapi yakinlah, orang-orang yang mabuk kekuasaan ini pasti akan hancur dan musnah dengan sendirinya akibat daripada efek kekuasaan yang mereka jalankan ini hanya membuat mensejahterakan segelintir. Nah, yang banyak orang ini nanti pasti akan bangkit melawan. Kenapa kita tinggal di sini? Kita harus bisa makan lah. Kalau nggak bisa makan di negeri sendiri untuk apa? Ya udah kita selon aja, ribut aja. Yang terjadi nanti adalah gerakan ngamuk nasional. Kalau gerakan ngamuk nasional, rakyat ini tercipta, maka orang-orang kaya itu nggak bisa tidur karena orang miskin ini pasti akan menjarah harta-harta orang kaya itu. Betul. Itu sudah hukum alam. Ya kan, orang mau makan, kamu nggak mau bagi, ya sudah dirampas. Kemarin kau rampas harta-harta kami,
tempat kami mencari nafkah, ya kan pabrik-pabrik kami kamu tutup, kebun-kebun kami rampas, kami nggak bisa makan. Yang akhirnya apa ya? Orang-orang ini karena perutnya sudah sangat lapar, akhirnya mereka bangkit melawan. Nah, bangkit melawan siapa dia ya perut-perut gendut yang perut-perut kenyang itu yang disikat. Iya, betul, betul, betul. Baik, Bung. Betul, betul. Baik, Bung Daeng ya. Terima kasih banget perspektifnya hari ini. Mungkin sudah nggak ada yang mau masuk lagi ya. Kayaknya nggak jadi deh. Oke, oke. Oke, Bung Daeng ya. Karena memang negeri ini sudah kompleks, permasalahannya sudah sebegini ruwetnya, memang butuh solusi tepat untuk penanganan yang khusus ya. Ibarat dokter bedah itu ini operasi bedah yang super luar biasa gitu. Semoga mungkin ya ke depan rezim ini sudah bisa sudah bisa sadar diri untuk memperbaiki bangsanya. Ya kalau nggak ada sadar diri ya mungkin bisa tadi ya gerakan ngamuk nasional luar biasa. Dapat istilah dari mana itu gerakan ngamuk nasional. Baik Bung Daeng ya, baik. Baik, baik Bung ya. Sekian dari kita berdua obrolan politik dan cukup panas kali ini berbagai topik-topik kekinian ya dengan isu-isu nasional. Sekian dari kami berdua dari ujung negeri Anta Beranta. Saya orang Lembur dan Bung Daeng Wahidin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.